terkait dengan penyesuaian harga BBM ini seperti apa pandangan kami? Kenapa? Pandangan penyesuaian harga BBM ini seperti apa? Sebenarnya ini kami anggap sebagai upaya dan ikhtiar pemerintah dalam rangka memberikan solusi terhadap ketimpangan dari postur APBN dan impor yang membengkak saat ini, impor migas yang membengkak saat ini. Karena kita mesti menghargai bahwa ikhtiar dan upaya pemerintah ini tidak terlepas dari untuk kepentingan rakyat. Tetapi pada dasarnya kami menginginkan bahwa pemerintah mesti mengkaji dan memperhitungkan secara matang bahwa kebijakan yang dialokasikan untuk menengarai persoalan BBM ini agar lebih berpihak kepada masyarakat, utamanya dengan mengalokasikan anggaran APBN senilai 502,4 triliun ini. Saya kira ketika ini dialokasikan untuk barang BBM-nya ini kami nilai tidak tepat, tetapi lebih kepada bahwa 502,4 triliun ini mending dialokasikan kepada hal-hal yang sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya infrastruktur, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ini lebih terasa manfaatnya. Di sisi lain kami menawarkan pemerintah lebih kepada bagaimana memperkuat ekonomi kerakyatan di sektor UMKM, memperkuat daya beli masyarakat agar pemerintah tidak lagi memikirkan bagaimana merumuskan pola atau skema subsidi untuk menalangi pengeluaran yang diberikan oleh pemerintah terhadap impor migas kita yang membengkak setiap tahunnya. Bayangkan saja, setiap tahunnya kita harus atau setiap harinya kita harus mengimpor 50 sampai 55% migas dari luar ke Indonesia. Karena ketidakmampuan lifting migas kita dalam negeri hanya memenuhi saja 600 sampai 700 barel per hari. Sementara konsumsi migas kita dalam negeri itu berada dalam 1,4 juta barel per hari. Inilah prevalensi yang harus dibijaki oleh pemerintah bagaimana merumuskan sebuah format kebijakan yang baik, di sisi lain tidak membebani APBN, di sisi lain juga tidak membuat masyarakat terbebani. Kami yakin pemerintah sedang memikirkan pola dan arah kebijakan bagaimana menengarai persoalan BBM yang sedang menjadi kegusaran masyarakat selama ini. Terima kasih. Terkait dengan yang disampaikan Abang, tidak tepat sasaran pengguna BBM ini gimana? Ya, kami menilai ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan BBM ini, ya ini bukan hal yang baru aja. Kali ini saja kita rasakan, tetapi ini berlangsung dan mengangsur-angsur lama. Karena kita melihat ke publik. Di beberapa waktu lalu ketika pemerintah menaikkan Pertamax, BBM jenis Pertamax ini ada migrasi terjadi di mana pengguna BBM Pertamax jenis Pertamax ini masuk kepada ruang hak masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang mengkonsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Ketika BBM jenis Pertamax ini dinaikkan, maka terjadi pembengkakan konsumen BBM jenis Pertalite. Inilah yang kami lihat bahwa ada upaya mengambil hak masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ini kami lihat sebagai upaya subsidi yang tidak tepat sasaran. Makanya pertama, beberapa waktu lalu kami menyarankan agar pemerintah memperkuat data penerima manfaat untuk subsidi ini. Karena kalau kita coba lagi dengan metode yang kemarin mensubsidi barangnya bukan manusianya, saya kira ini potensi besar untuk kemudian disalahgunakan. Akan tetapi kalau misalkan disubsidi adalah manusianya, maka kemampuan dan daya beli masyarakat itu meningkat. Bagaimanapun arah kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat dapat menyesuaikan, seperti itu. Ada lagi yang disampaikan? Ya, harapan kami kepada pemerintah agar dalam merumuskan sebuah kebijakan tidak lagi membebankan terhadap rakyat, tidak juga membebani APBN kita, akan tetapi bagaimana mengformulasi sebuah kebijakan yang mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, sistemnya bottom up, yang dapat berimplikasi menjadi sebuah kekuatan ekonomi secara nasional, sehingga kita mampu melampaui target. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang cukup baik.
meskipun dalam keadaan terseok-seok, tetapi ini terbaik di antara negara-negara se-ASEAN pasca pandemi ini. Namun kita tidak boleh berpuas dalam posisi saat ini. Kita terus mengupayakan bagaimana kondisi pengaruh global saat ini itu bisa diminimalisir dan tidak memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Khususnya yang sedang kita alami sekarang ini, bagaimana menengarai persoalan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Berarti lebih pada mendorong dialokasikan ke hal yang lain. Iya, kita lebih menganjurkan seperti itu ketimbang alokasi untuk subsidinya tidak tepat sasaran. Kalau 502,4 triliun ini disubsidi dalam bentuk BBM-nya, ini potensi besar untuk disalahgunakan. Ketika ini dialihkan untuk subsidi kepada manusianya, saya kira ini lebih tepat. Karena ketika daya beli masyarakat meningkat, insya Allah untuk bahan bakar minyak dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan. Karena agak miris kalau misalkan kita mengalokasikan untuk bahan bakar minyaknya, udah banyak potret bahwa penyalahgunaan BBM subsidi ini marak sekali dilakukan ketika proses-proses ini terjadi.